Sesuai dengan tagline-nya aja, bantu guru belajar lagi ya. Jadi kegiatan kami ini adalah kami memfasilitasi guru-guru dalam bentuk pelatihan gitu. Jadi pelatihan-pelatihan seperti apa itu banyak sekali pelatihan yang nantinya sangat bermanfaat untuk guru-guru gitu. Jadi awal didirikannya itu karena pada saat kami melakukan kunjungan kelas di salah satu sekolah di Sumur Batu, Bekasi, kami tuh melihat bahwa ternyata banyak guru-guru tuh merasa butuh untuk sebuah pelatihan, istilahnya haus akan pelatihan gitu ya. Jadi kayak mereka bingung kayak, kok kakak bisa kayak gini sih di kelas gitu, kok anak-anak jadi tertarik seperti itu, kok bisa ya gitu. Jadi dari situ kami merasa bahwa oh ternyata guru-guru ini perlu ditingkatkan untuk kompetensinya gitu. Jadi pada saat itu muncullah gagasan dengan teman-teman relawan untuk bangun satu yayasan yang disebut Bantu Guru Belajar Lagi, di mana tujuannya kita fokus untuk memberikan fasilitas berupa pelatihan seperti itu. Kalau sampai tahun 2020 sudah berapa banyak guru yang bisa dirangkul oleh teman-teman di Bantu Guru Belajar Lagi? Jadi untuk keseluruhan gurunya itu kurang lebih jumlahnya ratusan ya, ratusan. Dan beberapa tahun belakangan ini memang fokus kita hanya di Bekasi, tapi kita sudah mulai di tahun 2020 ini mulai beberapa guru-guru di Jabodetabek. Kita udah melakukan pelatihan juga, dan di tahun ini pun kita ada rencana kerja kami akan ada media online. Jadi guru-guru yang tidak bisa bertemu secara offline, kita nanti akan mengadakan online seperti itu. Kalau pelibatan pemerintah daerah ini untuk Kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi? Jadi untuk sementara waktu awal tahun berdirinya Bantu Guru Belajar Lagi, pada saat itu kita ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan di Bekasi. Mereka mendukung pada saat itu ada acara janji publik di mana kami sama-sama sepakat bahwa kami punya komitmen untuk membantu guru-guru supaya mereka diberikan pelatihan seperti itu, dan Dinas Pendidikan Bekasi juga berjanji akan mensupport apapun itu untuk melakukan pelatihan di daerah Bekasi. Oke, supportnya boleh tahu nggak Kak, dalam bentuk apa saja kira-kira yang bisa diberikan? Ini mungkin bisa jadi lesson learn di daerah lain ketika ingin bekerja sama dengan organisasi di luar pemerintah, institusi pemerintah, support apa yang bisa diberikan oleh mereka kepada teman-teman? Pada saat itu sih support yang diberikan itu adalah kan memang beberapa pelatihan kami itu diadakan hari Sabtu, sedangkan hari Sabtu itu kan memang ada beberapa kelas juga ya. Jadi dari dinas memberikan surat juga kepada guru-guru yang memang merasa butuh untuk ikut pelatihan seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, setelah dari Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan kemudian ke Bekasi, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk ke Pekanbaru. Ada dengan Ibu Triheni Endang Rohana, namanya panjang sekali, satu lagi Pamiluwati ya Bu. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman Ibu Heni sebagai guru? Beliau adalah guru di SD 25 Pekanbaru. Dan apa saja sih Bu yang menarik selama bekerja sama dengan organisasi penggerak pendidikan? Terima kasih sebelumnya. Saya bergabung dengan Tanoto Foundation sekitar tahun 2018. 2018 bulan Juli itu diadakan seleksi untuk fasilitator daerah. Kami tidak tahu apa itu fasilitator, ya. Kemudian setelah tahun 2018 bulan Juli sekitar bulan Agustus, kami diadakan pelatihan. Kurang lebih selama 3 hari kami. 3 hari pelatihan itulah yang membuat titik balik saya pribadi sebagai guru yang sudah mengajar kurang lebih 17 tahun. Tapi dengan bergabung Tanoto kurang lebih 2 tahun, sudah bisa merubah istilahnya, oh sebenarnya seperti ini seorang guru itu. Karena dengan bergabung dengan Tanoto Foundation,
kami mendapatkan banyak pengalaman yang berbeda dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Pelatihan yang saya terima di situ adalah bukan hanya ceramah, tetapi workshop, langsung bekerja. Dalam 3 hari bisa merubah paradigma saya kurang lebih 17 tahun mengajar. Jadi istilahnya saya, oh seperti ini. Rasanya kemarin saya mengajar sudah paling bagus, ya menurut saya. Sudah menggunakan berbagai metode. Kemudian sudah bermacam-macam pendekatan saya gunakan. Tetapi setelah bergabung, oh seperti ini, karena di situ berbeda. Pelatihannya itu secara terus-menerus. Setelah dilatih, kita tidak hanya diam untuk melaksanakan di sekolah masing-masing, tetapi kita mengimbaskan kepada para guru di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru kurang lebih diambil untuk sampel ada 2 gugus untuk SD, ya. Kemudian 2 gugus untuk SMP. Jadi 1 gugus kurang lebih ada 10 SD, ya. Jadi kami dipilih kurang lebih ada 20 fasda. Disitulah kami setelah pelatihan kami mengimbaskan kepada para guru untuk melakukan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk berpikir. Mereka menggunakan sistem pendekatan unsur mikir, bahwa anak itu harus bisa mengalami, kemudian berinteraksi. Setelah berinteraksi kemudian mereka bisa berkomunikasi. Setelah semuanya selesai, guru dan siswa bisa mengadakan refleksi. Oh, bahwa pembelajaran saya berhasil, bahwa siswa dapat memahami lebih baik. Tidak itu saja. Setelah pembelajaran aktif mikir itu, siswa didorong untuk bisa berpikir tingkat tinggi, hot, ya. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikan ke pemikiran tingkat tinggi yang sesuai dengan Merdeka Belajar. Nah, di situ. Selain itu, dari pembelajaran di Tanoto ini juga diberikan seperti budaya membaca, budaya baca sekolah, budaya baca kelas. Jadi anak-anak akan lebih mencintai membaca. Untuk kepala sekolahnya diberikan dia pengembangan manajemen untuk mendukung pembelajaran aktif tadi. Jadi kalau pembelajaran aktifnya ada, budaya bacanya bagus, tapi manajemennya sekolah tidak ada, tidak akan mendukung. Nah, karena adanya pengembangan manajemen kepala sekolah yang bagus yang mendukung pembelajaran, akan terbentuk sekolah yang bagus. Kemudian selain itu ditambah pula dengan peran serta masyarakat, yaitu sebagai wali murid siswa itu untuk terlibat dalam pendidikan di sekolah itu, baik di bidang kependidikan maupun non kependidikan. Selain itu pengalaman yang saya peroleh, kita bisa membuat laporan dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Setelah implementasi di sekolah, kami juga bisa memfasilitasi para guru di sekolah mitra, bukan hanya di sekolah sendiri. Sekolah mitra, kemudian kami juga bisa memberikan praktik-praktik baik, paling tidak mengembangkan, bukan saja kita mencontohkan malah, tapi mengembangkan praktik-praktik baik yang ada pada guru sekolah tersebut untuk keluar. Jadi kita tidak memberi, tetapi menumbuhkan atau mengembangkan dari bakat yang sudah ada. Kemudian yang lebih terkesan lagi, karena kami para Fasda juga dilibatkan dalam tim monitoring. Artinya pembelajaran itu berhasil atau tidak untuk satu waktu tertentu. Untuk modul pertama misalkan 1 tahun, kami diajak untuk mencari angka pertama atau baseline-nya. Kemudian untuk tahun berikutnya berapa. Jadi peningkatan yang sudah kita tularkan ke mereka, apakah berhasil atau tidak, bisa lihat dari tolok ukur tersebut. Kalau untuk pemerintah daerahnya, apakah kemudian model-model yang sudah dipelajari oleh 20 guru dalam kerjasama dengan Pintar ini sudah diadopsi di level dinas di Pekanbaru, Bu?
Tidak hanya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kemenak juga, kemudian Kemeristek Dikti, jadi dosen juga diikutkan. Jadi di Pekanbaru itu selain Dinas Pendidikan terlibat, ada Kemenak, kemudian ada dosen dan LPTK. Jadi setelah dari pendidikan itu kan tujuannya untuk para guru. Nah, kalau untuk Kemenak yaitu yang non negeri. Nah, kemudian yang untuk Kemeristek itu artinya bahwa LPTK yang menghasilkan calon-calon guru untuk mengajar sudah dididik. Jadi setelah dia lulus, dia sudah mempunyai bekal untuk melakukan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Jadi kalau di Tanoto Foundation itu terkenalnya dengan unsur mikir, ya, mengalami interaksi, komunikasi dan refleksi. Ibu kalau ngomong mikir saya ingatnya sama Cak Lontong, mikir gitu. Mikir. Silakan, ini Ibu Ice punya tanggapan sepertinya apa yang mau dikaitkan dengan hasil pembelajaran yang dari Ibu Eni, Bu. Iya, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Eni, dan kita melihat bagaimana organisasi penggerak di sana melibatkan seluruh ekosistem. Jadi tidak hanya 20 orang saja, 20 orang itu bukan hanya 20 orang tersebut merupakan cikal bakalnya begitu ya, agennya yang kemudian dilanjutkan, didaur ulang terus menerus sampai jumlahnya banyak, sehingga di sini yang menjadi unsur penting adalah memberdayakan guru. Guru itu tidak bisa terus-terusan dituntun. Ketika pelatihan yang akan mengena adalah ketika guru kita ajak untuk mengambil keputusan untuk kelasnya sendiri, sehingga program-program yang diajukan oleh organisasi-organisasi penggerak ini harus melihat apa sih konteks kelas guru-guru yang di daerah yang akan dibantu, sehingga program-program yang diajukan akan langsung menyangkut pada kebutuhan guru untuk berkembang di kelasnya. Kalau kita melihat guru ini kan keterampilan paling pentingnya adalah mengambil keputusan tepat dalam pengelolaan kelasnya. Dan mengambil keputusan tepat itu untuk seorang guru sama dengan keputusan seorang dokter untuk mengoperasi pasiennya, untuk menentukan obat apa yang akan diberikan kepada pasiennya. Nah, seyogyanya organisasi-organisasi penggerak juga menjadi menjadi agen yang memampukan guru untuk satu mengambil keputusan tepat terhadap pembelajaran siswanya. Nah, sehingga nantinya lepas dari pelatihan, mereka tidak nunggu pelatihan lagi, tetapi justru mereka create sesuatu untuk bisa dikembangkan sendiri. Dan ketika dia sudah percaya diri atas pengembangan yang dilakukan, dia kemudian berbagi kepada orang lain. Nah, apalagi ketika tadi dikatakan melibatkan LPTK yang tentunya di sana ada dosen-dosen pembimbing yang membimbing para calon guru, maka hal ini akan terus berputar di sana. Sehingga yang dibangun bukan hanya 20 orang yang menjadi agen pertama tadi, tetapi akan terus berlipat ganda. Nah, inilah yang menurut saya organisasi penggerak ini nantinya akan menjadi media pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, peran Kemdikbud di sini akan menjadi penting sekali untuk juga melihat daerah-daerah mana yang memerlukan dosis lebih tinggi dan daerah-daerah mana yang memerlukan dosis yang sudah tidak tinggi dalam arti jumlah tetapi dalam arti kualitas. Jadi kalau kita melihat piramida, tentunya ada daerah-daerah yang sudah kebutuhannya untuk jumlah sedikit, tetapi untuk kualitas makin mendalam karena yang dilatih adalah agent-agent yang sudah mempunyai bekal. Nah, mungkin azas keadilan inilah yang mungkin harus menjadi pegangan utama untuk meratakan dukungan-dukungan kepada sekolah-sekolah
di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk catatannya Ibu Ice. Ini jadi menarik soalnya. Tadi Ibu menitik beratkan pada sesuaikan dengan kebutuhan Ya. dari guru tadi. Ya. Nah, saya jadi tertarik kalau di Bekasi kebutuhan utama gurunya untuk apa? Karena kalau di Pekanbaru, kemudian pengalaman Ibu yang ada di daerah remote gitu kan. Nah, kalau di daerah yang sebenarnya dekat dengan ibu kota, apa yang jadi kebutuhan utama mereka? Jadi yang lebih banyak dikeluhkan itu adalah bagaimana sih mengatasi situasi di dalam kelas. Terus ada juga mereka kadang-kadang bingung, anak harusnya dapat hukuman tapi sepertinya kasihan di anaknya sehingga kelasnya tidak berjalan dengan baik, jadi moodnya kurang baik. Dan juga ada hal-hal menarik yang memang kami juga beberapa kali suka memberikan pertanyaan sama guru-guru bahwa pembelajaran apa sih yang kalian perlukan. Salah satunya waktu itu adalah mengenai keuangan gitu. Jadi mereka ternyata juga butuh diinfo bahwa bagaimana sih caranya mengelola keuangan gitu loh. Nah, beberapa yang sudah terjadi itu saya lihat memang kita harus lihat ya, kebutuhan di setiap daerah itu kan beda-beda ya, guru-gurunya mereka butuhnya seperti apa gitu. Jadi bahkan di setiap sekolah pun di daerah Bekasi punya kebutuhan yang sangat spesifik gitu loh. Jadi kita suka mempertanyakan kepada guru-guru pelatihan apa yang mereka perlukan gitu. Nah, dari pelatihan seperti itu ada beberapa guru yang sudah mengikuti pelatihan, mereka juga mengadakan suatu komunitas sendiri, mereka membuat pelatihan sendiri juga gitu. Jadi dari situ kami melihat bahwa pembelajaran ini nggak hanya berhenti di satu sisi saja, tapi akan berkembang seperti itu. Tapi ini jadi menarik juga untuk Ibu Heni, saya mau tanya, dari 20 guru tadi yang jadi cikal bakal ya, ini kayak modelnya jadi kita kayak MLM nih ya Bu ya, harus punya induk. Nah, dari 20 itu sekarang jadi berkembang berapa Bu? Setelah 2 tahun ini? 2 tahun ini kalau FASDA memang kurang lebih kayak kita kan ada 3 modul. Oke, 3 modul. Modul pertama itu Tanoto Foundation itu memberikan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang pembelajaran aktif, pengembangan budaya baca, kemudian pengembangan manajemen kepala sekolah, dan peran serta masyarakat. Di modul 2 kurang lebih mendalam lagi untuk tahun kedua ini, yaitu sudah mulai masuk ke mapel, mata pelajaran. Ya, jadi untuk di SD itu dipetakan menjadi 2, yaitu untuk kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas tinggi itu kelas 3, 4, 5, dan kelas rendah itu kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 itu lebih didominankan kurang lebih di literasi. Karena di literasi ini sesuai dengan program pemerintah Merdeka Belajar sangat sesuai. Kemudian yang di kelas tinggi karena dia akan berhadapan dengan walaupun bertema pembelajarannya tapi masih bermuatan pembelajaran, memuatan pelajaran ya. Jadi dibuat kelas tinggi per mapel. Ada khusus IPA, ada khusus matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan matematika. Disitulah berbagai metode untuk menggunakan keterampilan. Misalnya untuk IPA, itu berarti pembelajaran yang aktif, yang bagaimana bukan hanya menggunakan unsur mikir saja, tetapi sudah mulai menggunakan keterampilan IPA, menggunakan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah biasanya digunakan untuk mahasiswa. Dari SD inilah, dari dasar sudah dikenalkan keterampilan dan metode ilmiah, baik di mapel tadi. Jadi otomatis anak-anak itu bernalarnya, logika bernalarnya itu akan lebih bagus. Dan praktik-praktik baik yang akan dihasilkan lebih banyak dan lebih kompleks. Terutama dalam kalau segi kegiatan inti. Di kegiatan inti keluar seperti kemarin dari Merdeka Belajar, kok ternyata sama dengan yang sudah kami pelajari. Kalau di kami istilahnya skenario pembelajaran. Kalau di Mas Menteri itu adalah
RPP 1 lembar ya. Tapi memang benar dalam skenario pembelajaran itu, dalam satu pertemuan tujuan pembelajaran harus tercapai. Nah, kemudian tercapai atau tidaknya dilihat dari refleksi guru dan siswa untuk modul 2. Untuk yang modul 3 memang belum, ini karena tahun kedua. Kemudian di Tanoto juga diadakan dengan showcase. Showcase itu pameran di akhir tahun. Jadi unjuk kerja hasil praktik baik setiap sekolah itu dipamerkan. Kemarin di Gelanggang Remaja di sini dipamerkan di Pekanbaru. Itu tingkat kota. Untuk yang modul 2 ini insya Allah akan tingkat provinsi. Jadi kabupaten-kabupaten yang sudah diterjun di Pekanbaru itu akan digabungkan. Jadi pameran itu hasilnya bukan baru dibuat, tetapi praktik baik yang sudah dikumpulkan dalam 1 tahun. Kemudian dipamerkan, oh metode pembelajarannya ini, kemudian oh bagaimana solusinya. Yang menarik bagi para guru disitulah. Oke. Tapi ada sesuatu loh ya. Entar Bu, kita harus jeda dulu. Ini saya juga punya banyak pertanyaan buat Ibu semua ini tentang bagaimana kita bisa melihat dampak real dari pekerjaan kita yang sudah bertahun-tahun ini. Temi. Oke, terima kasih Bu Dita Rosita. Sebentar kita break sejenak dan itu tadi menarik sekali sharing session. Katakanlah itu tadi segmen awal dari sharing session dan masih akan berlanjut. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hore, kebijakan pemerintah, sistem PBDB sekarang keren. Jadi, aku bisa masuk SMA dekat rumah. Sepertinya kita nggak bisa satu sekolahan lagi deh. Sedih. Iya, aku juga sedih. Loh, kenapa? Aku nggak terlalu pintar. Apalagi rumahku di luar zonasi SMA dekat rumahmu. Marta, kamu lupa, kata Bu Guru, ada jalur prestasi. Kamu kan juara bulu tangkis. Kamu bisa masuk lewat jalur prestasi kok. Oh iya, aku lupa. Untung kamu ingetin. Terus aku gimana? Kan papaku polisi. Papa mau pindah dinas keluar kota. Bisa nggak ya aku masuk ke sekolah negeri di sana? Nisa. Makanya kalau Ibu Guru menjelaskan tuh dengerin. Kan bisa pakai jalur perpindahan orang tua. Iya, Nis. Nanti pakai jalur perpindahan tugas orang tua aja kamu. Oh, bisa ya? Yeay! Hei Chandra, kamu kok diem aja? Ada apa? Aku belum tahu akan lanjut ke SMA atau enggak. Untuk biaya sehari-hari dan SPP aja, orang tuaku harus bekerja keras. Jangan sedih sob, kita harus tetap semangat. Kamu masih tetap bisa bareng aku dan Marta. Kamu gak harus bersaing dengan calon siswa lain yang lewat jalur zonasi ataupun prestasi. Kamu bisa lewat jalur apa ya? Afirmasi. Anak-anak, betul sekali tadi yang dikatakan Wayan. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali seperti yang bisa Nisa pilih, yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Ketiga, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi yang bisa diambil oleh Marta. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN, atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Oh, begitu, Guru. Dengan sistem PPDB, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dan meningkatkan akses layanan pendidikan di Indonesia. Hore!
Masih bersama kami di live streaming peluncuran Merdeka Belajar episode keempat, program episode penggerak, dan masih dalam segmen sharing session. Tadi kita di awal sudah mendengarkan cerita, kemudian pengalaman dari perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir di sini tentunya. Dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu juga, langsung saja kita lanjutkan kembali sharing session ini, dan langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Nita Rosita. Silakan Bu. Terima kasih Temi. Ya, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah banyak bercerita tentang bagaimana pengalaman-pengalaman di lapangan. Saya juga pengen spesifik lagi nih pengalaman Ibu Ice di lapangan. Ibu Ice ini kalau di luar forum tadi kita sudah bisa pengalaman ada di Flores, kemudian di Papua, dan kebutuhan guru juga berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan konteksnya. Tapi bagaimanapun adalah ada satu yang sebenarnya kesamaan, bagaimana menghandle kelas gitu kan. Nah, Ibu Ice mungkin bisa menceritakan lagi lebih spesifik dampak yang paling nyata dari program yang selama ini Ibu gerakan bersama kawan-kawan di lapangan. Tadi saya sebetulnya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni ya. Silakan Bu. Bahwa sementara ketika guru itu diberikan sesuatu yang langsung berhubungan dengan kelasnya ya, guru itu bergairah banget karena langsung bisa dipakai ya Bu ya. Dan di sini kan yang penting guru itu diberi kekuatan bahwa salah itu di awal kalian mencoba tidak apa-apa, karena belajar itu juga lewat salah. Namun yang tidak kalah penting adalah di awal ketika mengajak para guru untuk partisipasi. Karena biasanya organisasi-organisasi ini kan tidak selalu langsung terkait dengan pemerintah. Kalau yang saya ceritakan tadi di daerah yang pertama tadi, di Kalimantan Selatan itu memang sudah langsung terhubung dengan pemerintah. Itu pun karena tidak langsung dibuka oleh kepala dinas, tidak dibuka oleh bupati. Itu kemudian para peserta nanya, ini sebenarnya mau apa lagi sih gitu ya? Kita mau dikasih apa lagi sih gitu kan, sudah cukup pelatihan-pelatihan kami yang diadakan oleh dinas dan sebagainya gitu. Di awal hampir setiap kali saya melakukan pelatihan, dan ketika tidak langsung ada hubungannya dengan pemerintah daerah, respon itu selalu muncul. Dan mereka baru mengatakan, oh saya senang sekali karena ini langsung berhubungan dengan kelas saya. Itu ketika kita memulai sesuatu yang memang sudah kami pelajari sebelumnya ya, bahwa kebutuhan guru adalah seperti itu. Baru mereka mengatakan, oh iya ya, ternyata saya banyak sekali yang bisa saya kerjakan dengan lebih baik. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, kalau nggak ada pelatihan kayak sudah yang paling hebat. Tetapi begitu diberikan sesuatu yang lain, yang berbeda, baru dirasakan itu setelah mereka melakukan. Sebelumnya selalu ada penolakan dalam tanda kutip untuk mau disuruh apa lagi sih, mau belajar apa lagi sih. Bahkan di awal itu saya pernah mengalami yang ikut yang seharusnya ada 40, itu yang hadir hanya 15 orang. Dan baru setelah menggunakan sedikit kekuatan menghubungi kepala dinas dan sebagainya, setelah makan siang baru pada hadir. Nah ini barangkali yang perlu menjadi pemikiran teman-teman organisasi penggerak, bagaimana bisa menghubungkan, melakukan network, jejaring yang baik satu sama lain antar komponen yang ada di daerah yang memang akan digarap tadi, sehingga guru tidak merasa lagi harus enggan untuk mengikuti pelatihan yang tidak secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ada satu pertanyaan nyeleneh aja sini Bu, lebih sulit mana meyakinkan guru di lapangan atau pemerintah daerah? Sama sulitnya. Kalau guru barangkali karena bidangnya sama dengan saya, relatif lebih mudah karena begitu kena ke the hotspotnya ya, yaitu bagaimana membantu anak-anak untuk aktif di kelas yang katanya anak-anak nggak punya motivasi, kemudian ternyata dengan cara-cara tertentu anak-anak bisa termotivasi, itu guru udah langsung ikut aja gitu, udah langsung tune in dan jatuh cinta.
Tapi kalau pemerintah daerah barangkali juga tergantung interest dan pemikirannya. Namun kalau kita melihat situasi sumber daya manusia kita saat ini, saya rasa sudah tidak waktunya lagi ya pemerintah daerah melakukan penolakan atau bukan penolakan barangkali ya, enggan karena kelompok yang datang bukan kelompok yang berasal dari kampus atau institusi gitu ya. Saat ini marilah kita berjalan bersama gotong royong untuk memajukan SDM Indonesia. Kayaknya ini yang paling pas untuk gerakan yang sedang kita luncurkan hari ini ya. Iya, karena nggak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Oh Dan tidak ini- mungkin. Dan jumlah guru, apalagi dengan jumlah guru kita yang hampir 4 juta ini, tidak mungkin pemerintah ngatur pelatihan. Bahkan sampai di online pun barangkali tidak akan semua guru bisa menjangkau pelatihan jika akan digarap sendiri oleh pemerintah. Betul. Kak Fani, kalau lihat di lapangan dari hasil 2017, apa yang paling berkesan? Temuan apa yang paling berkesan dari programnya Bantu Guru Belajar Lagi? Kalau dilihat dari muridnya kah, kemudian relawannya kah? Kita jadi kayak belajar banyak gitu di lapangan ya. Betul banget. Yang sudah pasti perubahan besar dalam diri guru itu terlihat banget. Jadi dari beberapa puluh guru tadinya kita berkembang lama-lama jadi ratusan guru. Dan ratusan guru ini bertambah terus dari setiap pelatihan bertambah. Dan mereka pun menyampaikan hal-hal yang positif. Terutama keadaan kelasnya yang berubah, yang tadinya keadaan kelasnya yang hanya guru di depan menjelaskan, murid duduk diam di sana. Jadi kelas itu harus gurunya bicara, muridnya diam. Lalu ada pertanyaan, muridnya diam aja gitu. Nah, dengan beberapa pelatihan itu guru menjadi lebih semangat karena dia sudah diberikan alternatif yang lain. Jadi cara pengajaran yang menarik seperti apa sih? Merdeka belajar di dalam kelas itu yang bisa saya terapkan seperti apa sih gitu. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya bisa membuat kelas menjadi lebih menarik, anak-anak moodnya juga jadi ada sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih berbeda dari sebelumnya. Itu yang banyak disampaikan oleh guru-guru yang ikut pelatihan kami. Dan untuk muridnya sendiri ya tentu saja dengan gurunya berpikir untuk melakukan perubahan, gurunya juga mengajarnya jadi lebih menarik. Tentu saja murid melihat kelas menjadi lebih, wah kelasnya jadi seru gitu. Jadi anak-anak lebih mudah untuk mengerti materi seperti itu. Dan untuk para relawan, beberapa teman-teman relawan kami itu mereka cukup bangga ya, cukup senang pada saat guru di saat pelatihan, Kak terima kasih ya Kak, pelatihan hari ini keren banget. Itu aja bikin relawan tuh kayak wow, ternyata memang pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Saya merinding dengarnya. Betul ya Bu ya? Betul. Dari Pekanbaru barangkali apa yang kelihatan paling nyata selain dari yang sudah terjadi pada diri sendiri Ibu Heni yang kemudian wah ternyata saya bisa lebih dari sekedar menuruti apa yang dicantumkan dalam profesi guru. Apalagi Bu yang Ibu bisa berikan kepada kita dampak yang kelihatan nyata dari kelas Ibu atau teman-teman Ibu? Kalau saya sebenarnya karena berbicara di sini atas nama Fasda ya, fasilitator daerah, yaitu membutuhkan satu, ketangguhan seorang Fasda. Nah, yang kedua keikhlasan seorang Fasda. Kalau terlihat Fasda itu tidak gigih, kemudian tidak memberikan contoh dulu, yang akan didampingi tidak akan mau. Jadi kalau saya pribadi selalu tidak, karena kita sudah sama-sama dewasa ya, antar teman sejawat dengan guru-guru mitra, itu istilahnya teman sejawat, kita bukan guru, dia bukan murid. Jadi kita memberikan contoh dulu, toladan. Contoh di kelas saya, nah, baik pembelajaran aktifnya, baik budaya bacanya, baik berbagai macam yang ada saya lakukan, itu saya berikan contoh, termasuk peran serta masyarakatnya juga. Jadi otomatis guru satu sekolah dengan saya cukup melihat, tidak perlu saya suruh buat ini, buat itu, tidak perlu. Mereka cukup menyontoh, oh lokalnya ibu itu, nah silakan. Dan saya bukan merasa paling bagus. Misalkan ada teman-teman sejawat yang membutuhkan,
ya kami bantu. Kemudian ikhlas. Ikhlasnya kalau kita membantu istilahnya tidak hanya jam-jam, memang jam kita harus terjun. Ya kapan waktu, di mana, kapan saja, welcome saja. Kemudian kita juga Fasda ini memberikan pendampingan kepada guru-guru lain. Itu kita harus sabar. Sabarnya itu kadang datang lagi. Kitalah yang harus pandai merangkul mereka. Memang aduh tambah kerja deh. Nah, itu pasti. Tapi setelah mereka tidak, kita memfasilitasi, membantu, bukan istilahnya untuk yang paling bagus. Ya di mana kesulitannya, di keikhlasan seorang penggerak inilah yang dituntut untuk setiap para penggerak semua yang diperoleh. Kemudian di Tanoto Foundation ini juga mempunyai sebuah forum peningkatan kualitas pendidikan yang menghimpun semua bapak ibu gurunya yang telah tergabung. Semua praktik baiknya boleh di-share di situ. Nah, jadi bisa dicontoh oleh daerah lain. Karena selain di Pekanbaru, ada di Sumatera Utara, ada di Jambi, ya, ada di Riau, ada di Kalimantan. Nah, jadi di Jambi juga ada. Jadi setiap praktik baik itu dihimpun dalam satu forum. Forum itu di-share ke Facebook, dan setiap yang di Facebook melihat yang mereka secara publik, jadi semua dunia bisa melihat, bisa mencontoh praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, jadi tidak harus yang baik, misalnya gagal pun ya tidak masalah. Itu karena kadang yang kita rencanakan tuh berbeda dengan yang kita temui. Hasilnya kadang lebih bagus yang kita temui. Terima kasih Bu Heni. Ini adalah contoh nyata perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, karena Bu Heni mau belajar dan terus belajar. Dan gak disimpan sendirian pembelajarannya, harus di-share. Ibu Ica, ada cerita lain dari Flores, Bu? Saya lanjutkan sedikit dari Ibu Heni tadi ya, bahwa belajar menjadi guru yang lebih baik itu kan tidak ada habisnya. Tidak pernah ada habisnya, tidak pernah, saya selalu mengatakan tidak ada sebetulnya gelar guru terbaik. Guru terbaik adalah guru yang selalu lebih baik. Nah, organisasi penggerak ini akan menjadi sentra-sentra yang meningkatkan gairah guru untuk menjadi lebih baik. Dan yang tadi disampaikan oleh Bu Heni juga, bahwa awali dengan apa yang kita kerjakan sendiri. Begitupun juga ketika sudah sampai pada level Bu Heni, pada sudah sampai yang saya lakukan bahkan melatih pelatihnya. Yang perlu itu adalah kita melakukan dulu apa yang kita minta orang lain lakukan. Nah, ini barangkali juga kata kunci ya buat organisasi-organisasi yang tergabung atau kawan-kawan relawan yang nanti tergabung, bahwa mari kita awali dengan diri kita sehingga kita bisa mengidentifikasi kapan kita itu pas dapat benernya dan bisa langsung dicontoh, tapi kapan kita juga dapat salahnya yang juga bisa kita lihat, oh ternyata tadi yang saya coba gagal. Apa yang menyebabkan gagal, itu kan yang membuat guru pinter kan itu ya, selalu mempelajari kalau berhasil kenapa dan kalau gagal kenapa. Nah, itu barangkali saya melanjutkan Bu Heni tadi. Ada satu pelajaran yang saya sangat senang mendapatkan berita dari teman-teman yang selama ini sering sekali bersama-sama ikut saling berbagi begitu. Ketika Pak Menteri meluncurkan Merdeka Belajar dengan tagline RPP 1 halaman, itu tiba-tiba Facebook saya dan sosmed lainnya itu penuh dengan hashtag Ibu terima kasih ya, kami sudah diajak bikin RPP 1 halaman. Saya bingung, kapan saya meminta RPP 1 halaman? Saya tidak pernah menggunakan RPP dengan kata 1 halaman begitu ya. Tetapi yang dia sampaikan bahwa ternyata pelatihan-pelatihan yang tadinya saya pikir bertentangan dengan apa yang selalu diminta oleh sekolah maupun pengawas, ternyata saat ini sudah bisa diterima gitu ya. Nah ini kami di Flores itu punya awalnya itu hanya satu mapel ya. Kemudian saya bersama-sama
dengan sejumlah guru 100 begitu, tapi dari berbagai wilayah di Flores. Nah, sekarang mereka sudah sampai pada kegiatan lanjutan, mengembangkan di daerahnya sendiri-sendiri. Tidak hanya bersentra di tempat kami biasanya berkumpul ya, tetapi sudah mulai balik ke daerahnya. Mereka membuat komunitas-komunitas yang karena sudah merasakan bahwa apa yang didapatkan ternyata membuat anak-anak saya jauh lebih termotivasi untuk belajar. Dan bahkan ada di satu daerah yang sudah melibatkan sekolah-sekolah setempat untuk mengadakan lomba sendiri, untuk mengadakan kemah perkemahan dengan anak-anak, untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Jadi simpulannya adalah bahwa organisasi penggerak itu harus diawali dengan contoh dari kita sendiri, dan yang kedua tadi mau tangguh. Itu yang Iya. itu yang berat sebenarnya Iya. ya, untuk setiap Tidak tetap gampang setia menyerah ya. dan konsisten di Iya. gerakan. Iya. Ini pertanyaan kita terakhir untuk hari ini, untuk kegiatan ini adalah dengan diluncurkannya program organisasi penggerak oleh Kemendikbud, harapan dari ibu-ibu yang ada di sebelah saya ini seperti apa? Saya mulai dengan Kak Fani dulu deh. Ya, terima kasih. Jadi harapan dari organisasi kami ini adalah supaya kami bisa mendapatkan trainer-trainer yang baik, sehingga metode-metode yang baik bisa di-share, bisa diberikan kepada guru-guru dalam pelatihan, sehingga guru-guru tersebut bisa menjadi guru penggerak di mana bisa melanjutkan kepada guru-guru yang lainnya lagi, seperti itu. Sehingga dengan pelatihan metode yang baik ini bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya di Jabodetabek saja, tetapi di seluruh Indonesia, sehingga bisa merata guru-guru dan anak-anak di seluruh Indonesia tuh bisa merasakan dengan adanya perubahan Merdeka Belajar, seperti itu. Oke, Ibu Heni? Kalau saya hanya 2. Yang pertama, mau program penggerak maupun program Tanoto, organisasi yang lain, itu kan mempunyai limit waktu, mempunyai satuan 2 tahun, 3 tahun. Yang diharapkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kalau sudah habis limitnya, berhenti. Nah, itu yang diharapkan, jangan sampai berhenti. Walaupun sudah tidak ada program organisasi penggerak, kemudian ada program-program yang lain, guru harus tetap berjalan, ya, harus mulai bergerak, jadi termotivasi untuk melakukan sendiri, tidak tergantung kepada yang lain. Jadi misalnya sudah kerjasama dengan dinas habis, Kemenak habis, Kemeristek habis, terus berhenti. Nah, jangan. Yang penting tetap berjalan. Yang diberikan istilahnya dilanggengkan. Kemudian yang kedua adalah diseminasi. Bagi sekolah-sekolah penggerak yang sudah terrekrut atau yang terkena dari program penggerak, organisasi-organisasi penggerak, itu mendiseminasikan ke sekolah lain. Jadi akan berkembang, tidak mati suri. Setelah induknya tidak ada, sudah selesai. Tapi ikut mendiseminasikan ke sekolah yang tidak, otomatis akan berkesinambungan. Jadi sinergi antara dinas pendidikan, dari sekolah, dari LPTK akan terus langsung terus menerus, tidak berhenti di satu titik yang sudah ditentukan. Oh, berhasil ternyata 3 tahun ya, udah selesai dia programnya, selesai pula ini. Padahal kita mendidik siswa tidak pakai waktu. Mereka adalah generasi emas kita. Kita cetak generasi emas kita untuk 45 tahun yang akan datang, pengganti kita. Jadi dengan kegigihan, kesabaran, kemudian keikhlasan ya setiap guru untuk mulai bergerak, membuka diri. Silahkan kalau memang tidak bisa membuka diri akan tersingkir sendiri. Ya, kalau kita menutup kemajuan, tidak mau terbuka dengan ilmu pengetahuan, silahkan tertutup sendiri karena ini dunia di era globalisasi.
era 2.0 ya. 2.4.0. 4.0. Iya, jadi istilahnya kalau guru yang berhenti di situ ya udah akan tergerus dengan sendirinya. Ya, termasuk saya sampai di sini kan saya tidak disangka-sangka ya, istilahnya hanya dari yang penting ikhlas mengajar sampai kapanpun ada sendiri hikmah di balik semuanya. Terima kasih Bu Heni. Ibu Ice, saya juga pengen Ibu memberikan poin penting dari tadi omongan Ibu Heni tentang sustainability program. Silakan Ibu. Yang pertama yang harus kita ingat adalah tempat yang utama bagi kelanjutan kehidupan bangsa ada di pojok-pojok kelas. Dan setiap kelas dipimpin oleh seorang guru. Yang kemudian ketika tatanan sekolah itu normal, guru itu kemudian digerakkan oleh kepala sekolahnya. Tetapi guru tidak bisa sendirian karena dia menghadapi anak yang selalu berubah-ubah setiap tahun. Jadi yang pertama harus kita ingat, semua pihak harus ingat bahwa di sudut-sudut kelas itulah generasi Indonesia yang akan datang dikembangkan. Dan disitulah kita harus menumpahkan upaya sebesar-besarnya demi kemajuan peradaban bangsa pada waktu yang akan datang. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement saya. Yang pertama, program ini adalah program nasional yang seharusnya mendapatkan dukungan dari semua pihak. Namun tetap peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memastikan azas keadilan bahwa program organisasi penggerak ini memang membantu juga meratakan kualitas sehingga di mana yang kualitas bisa berlebih kemudian bisa disalurkan di mana tempat-tempat yang kualitas memang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, koordinasi. Koordinasi ini sangat penting, tidak hanya antara Kemendikbud dan para organisasi penggerak, tetapi juga dengan pihak-pihak lain seperti kementerian lain, ya, lembaga-lembaga lain yang juga mempunyai peran penting dan punya fungsi untuk membantu peningkatan kualitas para guru yang memimpin peningkatan kualitas generasi muda kita. Koordinasi yang intensif. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana organisasi penggerak ini berperan sebagai pemantik. Sebagai pemantik untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan guru untuk terus belajar. Kenapa? Kalau saya selalu bilang begini, jangan mengajar kalau nggak mau belajar. Kenapa? Karena mengajar itu menghadapi anak-anak yang tidak sama dari waktu ke waktu. Ketika guru tidak mau belajar, maka kita seperti memberikan air keruh kepada anak-anak. Dan tiap hari makin keruh, karena kitanya sendiri tidak belajar. Sehingga organisasi penggerak ini adalah pemantik. Pemantik untuk guru mau menyadari dan mau belajar. Kemudian yang berikutnya, upaya untuk memberdayakan guru sebagai penyebar praktek baik yang dia lakukan. Jadi ketika organisasi penggerak, teman-teman relawan sudah mampu menggerakkan sejumlah guru, maka berikanlah alat buat guru-guru ini untuk kemudian mampu berbagi kepada orang lain. Karena dalam pengalaman saya, seringkali guru juga mengalami kebuntuan ketika harus berbagi pada guru lain. Jadi ini juga harus dibekalin begitu ya. Kemudian yang tak kalah juga pentingnya sekolah. Kepala sekolah harus mendapatkan juga pelatihan-pelatihan, penyegaran-penyegaran untuk lebih menyadari bahwa untuk peningkatan kualitas guru tidak selalu harus tertata secara formal dari lembaga yang secara compliance mempunyai pengaruh besar. Tetapi cobalah untuk melihat kualitas buat anak-anak kita. Jadi sekolah
sudah tidak lagi waktunya untuk menutup diri terhadap pengembangan-pengembangan yang berhubungan dengan anak. Yang terakhir adalah LPTK. LPTK adalah tempat di mana para calon guru dilatih. Nah, mungkin juga dalam proses pelatihan para calon guru ini disisipkan juga bagaimana guru nantinya ketika mereka menjadi guru, mereka juga mempunyai peran untuk terus mengembangkan diri dan kemudian berbagi kepada orang lain. Barangkali terakhir, mari sama-sama kita menyadari sepenuhnya bahwa ruang kelas adalah tempat generasi muda Indonesia berkembang dan guru-guru adalah para pemimpin pembelajaran yang patut mendapatkan kesempatan untuk belajar setiap saat. Terima kasih Ibu Ice. Ibu memudahkan pekerjaan saya ya, merangkum semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada 3 kunci yang sebenarnya tadi diskusikan. Ibu Ice membuatnya menjadi 5, saya hanya jadi 3 kuncian saja Bu. Sinergi antar instansi, kemudian juga lembaga organisasi kemasyarakatan, dan kementerian, selain Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Desa, karena ada banyak resources yang bisa digunakan untuk memajukan program ini supaya menjadi sukses. Kemudian ada kolaborasi, sinergi dan kolaborasi yang hampir mirip, dan kemudian ada lesson learn yang harus dibagi pembelajaran. Jadi cerita Ibu Heni, cerita Kak Feni, dan juga Ibu Ice ini harus dirangkum. Salah satunya mungkin dari dialog ini ya. Jadi cerita-cerita tadi mudah-mudahan bisa menggugah kawan-kawan yang ada di rumah, Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan live streaming ini, untuk juga berperan aktif mewujudkan sekolah yang merdeka belajar. Saya kembalikan ke Mas Temi. Saya Nita Rosita pamit ya Mas Temi. Silahkan kepadamu. Terima kasih. Itu dia Ibu Nita dan para narasumber. Boleh minta tepuk tangan, ini luar biasa sekali dari narasumber hebat di siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk 3 narasumber dan juga Ibu Nita selaku fasilitator untuk sharing session di siang hari ini. Oke, sambil menunggu ini waktu yang kita tunggu-tunggu nih, saya yakin kalian semua yang masih tergabung dalam live streaming ini menunggu momen ini, di mana momen akan ada pemaparan langsung yang akan langsung juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim. Tapi untuk itu kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hore! Kebijakan pemerintah, sistem PBDB sekarang keren. Jadi, aku bisa masuk SMA dekat rumah. Sepertinya kita nggak bisa satu sekolahan lagi deh. Sedih. Iya, aku juga sedih. Loh, kenapa? Aku nggak terlalu pintar. Apalagi rumahku di luar zonasi SMA dekat rumahmu. Marta, kamu lupa, kata Bu Guru, ada jalur prestasi. Kamu kan juara bulu tangkis. Kamu bisa masuk lewat jalur prestasi kok. Oh iya, aku lupa. Untung kamu ingetin. Terus aku gimana? Kan papaku polisi. Papa mau pindah dinas keluar kota. Bisa nggak ya aku masuk ke sekolah negeri di sana? Nisa. Makanya kalau Ibu Guru menjelaskan tuh dengerin. Kan bisa pakai jalur perpindahan orang tua. Iya, Nis. Nanti pakai jalur perpindahan tugas orang tua aja kamu. Oh, bisa ya? Yeay! Hei Chandra, kamu kok diem aja? Ada apa? Aku belum tahu akan lanjut ke SMA atau enggak. Untuk biaya sehari-hari dan SPP aja, orang tuaku harus bekerja keras. Jangan sedih sob, kita harus tetap semangat. Kamu masih tetap bisa bareng aku dan Marta. Kamu gak harus bersaing dengan calon siswa lain yang lewat jalur zonasi ataupun prestasi. Kamu bisa lewat jalur Afirmasi. Anak-anak, betul sekali tadi yang dikatakan Wayan. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali seperti yang bisa Nisa pilih, yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah.
Ketiga, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi yang bisa diambil oleh Marta. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN, atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Oh, begitu, Guru. Dengan sistem PPDB, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dan meningkatkan akses layanan pendidikan di Indonesia. Hore! Organisasi atau relawan yang akan berpartisipasi dalam program organisasi penggerak cukup melakukan registrasi melalui sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id mulai tanggal 2 Maret 2020. Klik bergabung dan isi formulir registrasi. Setelah mendapatkan akun dan kata sandi, pengisi bisa langsung masuk ke laman untuk melengkapi data pokok dan berkas pendukung. Lalu, ajukan verifikasi sampai 16 April 2020. Tahap berikutnya adalah pengisian formulir proposal yang dapat dilakukan mulai tanggal 16 Maret 2020. Pengisi akan diminta menjabarkan data tentang program dan organisasi, pengaruh dan pengukuran program, hingga sumber daya yang dibutuhkan. Data dan proposal yang masuk akan dievaluasi dengan melihat rekam jejak organisasi, potensi dampak, dan efisiensi biaya yang dianggarkan. Selanjutnya, proposal akan diseleksi oleh tim profesional independen untuk dipilih menjadi program terbaik yang tepat sasaran dan siap untuk diterapkan. Proposal terpilih akan direalisasikan menjadi program rintisan selama 2 tahun dan mendapatkan distribusi bantuan pemerintah dengan pendampingan dan pengawasan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Untuk melaksanakan program rintisan, organisasi dapat melibatkan relawan yang sudah terdaftar. Yuk ikut berpartisipasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Info dan registrasi kunjungi sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id.